Sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Tentunya ada sukacita tersendiri untuk orang tua apabila anak-anak berjumpa dengan peristiwa dan hari-hari bersejarah dalam hidup. Ada sukacita tersendiri. Kalau anak mau baptis biasanya itu sukacita tersendiri bagi orang tua. Tetapi sukacita dalam tanggung jawab yang besar. Mama pasti akan batas sibuk mulai siap dari sepatu, baju, sampai depo rambut itu jadi pergumulan tersendiri. Amin. Kau mama. Kau pun tak sibuk yang itu dulu. Ini depo hari baik. Kau mau bawa dia pergi gereja, antar dia untuk dimaterai. Dan juga ketika Mei berjumpa dengan peristiwa sejarah hidup berulang tahun, kita akan berpikir hal yang terbaik di hari yang istimewa untuk anak-anak. Karena itu kotong akan berpikir bagaimana nanti dia pakai baju, dia harus ada kue ulang tahun, dia pun lilin, kalau seandainya 2 harus 2, kalau 3 harus 3 dan seterusnya. Tentunya bahwa segala sesuatu dipersiapkan secara baik. Bukan supaya kemudian kita merasa bahwa kita bisa. Tetapi tentunya bahwa ini dipersiapkan untuk menunjukkan suatu warisan dan keteladanan untuk kemudian anak menghargai hidup dan iman. Sehingga orang tua pas belajar memang dari dia masih kecil. Mau baptis itu peristiwa istimewa. Hari ulang tahun itu hari yang istimewa. Itu akan menjadi warisan. Bukan supaya kemudian kau tempuh anak bergaya, bukan. Tetapi kau mewariskan ini menjadi warisan iman bagi mereka. Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Tentunya bahwa surat Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Ketika itu Paulus ada sementara di dalam penjara di Efesus. Dia mengirimkan surat ini kepada Timotius, mengingatkan iman Timotius. Mengingatkan Timotius kepada kehidupan imannya. Bahwa kehidupan iman itu adalah warisan yang tentunya akan tetap ada dari semula sampai selama-lamanya. Warisan iman itu tentunya datang dari kehidupan orang tua. Kata ini firman Tuhan mengingat kepada iman nenekmu Lois dan ibumu Eunike. Rasul Paulus kembali mengingatkan Timotius bahwa itu iman harus tetap ada. Itu iman harus tetap bertumbuh. Bukan hanya sekedar gotong ngomong dan kasih tahu. Tetapi itu harus menjadi warisan yang berharga. Sama seperti kotong bapak-bapak. Kalau kotong puan laki-laki banyak itu, biasanya dia sudah harus siap banyak investasi. Kemudian kalau sebelum mangkat dia pun janji bilang begini, ingat bapak sudah beli memang ini tanah, ada sekian bidang, rumah sudah ada memang, ada deposit, bapak ada kas tinggal itu motor tua tuh nanti pakai, itu warisan. Tetapi tentunya pada dalam hal ini kita mau yang terbaik, mewariskan sesuatu yang terbaik untuk anak-anak. Ada juga yang dia wariskan memang modal, bikin usaha. Tetapi ada juga yang mewariskan hal yang lebih daripada itu. Ingat belajar bapak jadi orang hebat yang sama kayak bapak. Ada banyak hal yang tentunya menjadi bagian warisan. Sama juga dengan warisan iman. Iman merupakan suatu hal yang sangat berharga, memiliki nilai yang sangat tinggi, tidak dapat disandingkan dengan hal apapun juga. Karena itu tentunya bahwa kita belajar dari kehidupan Timotius. Dia benar-benar memegang iman percayanya kepada Tuhan. Belajar dari kehidupan neneknya Lois, tetapi juga belajar dari Eunike. Warisan ini harus kita berikan kepada anak-anak kita. Dan warisan ini tentunya bukan warisan yang dapat diperjualbelikan. Atau warisan yang biasa-biasa. Atau warisan yang murahan.
Kalau beta suka be pakai. Tapi kalau beta son suka, beta son pakai. Kalau beta mau beta beli. Tapi kalau beta son mau beta son beli. Warisan iman ini harga mati. Karena itu kalau orang mau baptis anak-anak, dia pengajaran tentang baptisan bagi anak-anak itu, ajarkan hal ini bagi anak-anakmu sampai mereka berangsur-angsur menjadi dewasa, supaya jangan memiliki iman kutu loncat. Ini hari dia loncat di sini, besok dia loncat di sana, besok dia iman sudah jelas di sana. Ini hari lebih parah lagi. Sakramen baptisan kudus mengajarkan kita, ajarkan hal ini kepada anak-anakmu sampai mereka berangsur-angsur menjadi dewasa. Ini yang perlu untuk orang tua wariskan bagi anak-anak. Bapak, mama, bapak, saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Warisan ini kata bagian firman Tuhan ini hanya ada dua hal. Yang pertama dibilang, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran. Pegang segala sesuatu sebagai contoh ajaran. Orang tua harus menjadi teladan, panutan. Menjadi teladan dalam kehidupan iman. Kalau bapak lihat, di anak lihat, kalau bapak pemalas kecil, kau bapak justru untuk gereja, justru pas gitu ke sekolah minggu, bapak ini. Bapak juga, bapak untuk kumpulan juga. Ada pembangunan di gereja sana, bapak muka son muncul tuh. Kau tahu mau mewariskan apa? Omong soal iman itu bukan omong soal berdoa saat. Tapi bagaimana omong soal kehidupan berjemaah. Kita harus menjadi contoh yang baik. Dia bilang, pegang segala sesuatu yang engkau dengar daripadaku sebagai ajaran atau doktrin. Tanamkan itu setiap hari. Ini Bapak Sila guru bahasa Inggris lain. Tanamkan itu pakai bahasa Inggris saja Bapak. Jangan pakai bahasa Alor Bapak Tanamkan itu setiap hari. Saat dia tidur, saat dia bangun, saat dia duduk, saat dia berjalan, saat dia berlari. Tanamkan itu. Iman itu harga mati. Yang kedua, dia bukan hanya omong soal harus pegang itu aja, tetapi dia omong bilang, peliharalah itu sebagai harta yang indah. Pelihara itu sebagai harta yang indah. Harta yang indah itu tidak akan terbuang dengan percuma. Intan permata itu biar ada di semak-semak atau ada di sekam padi ataupun ada di tengah-tengah kotoran sekalipun, dia tetap intan dan permata. Itu sama dengan Tuhan. Karena itu pelihara dan dong masih kecil-kecil begini sampai dong susah. Sama seperti kotong tanam tanaman yang baik. Kalau kotong mau itu tanaman berbuah baik, maka kotong akan rawat dia dari waktu kotong tanam sampai kemudian kita akan petik hasil yang baik. Kalau kotong sonde rawat dia, sonde siram dia, sonde kasih pupuk dia, sonde jaga dan rawat dia baik-baik, maka dia bisa saja mati, tetapi bisa juga dia tidak menghasilkan buah yang baik. Bapak, mama, bapak, saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya bahwa hari ini kedua anak Tuhan, Sariana dan juga Gloria, dimateraikan menjadi milik Kristus melalui sakramen baptisan kudus. Janji dan tanggung jawab orang tua, tentunya ini menjadi janji iman. Ajar dong setiap hari. Ingat, jangan sampai suatu saat sangkal Kristus. Ingat, jangan sampai suatu saat berbalik dari iman. Ajar dong terus menerus supaya sampai suatu saat dong dewasa, dong menjadikan itu menjadi pegangan yang kuat seperti sawit yang kuat. Ajarkan itu tiap-tiap hari, maka itu akan mendarah daging dalam lubung kehidupan tiap-tiap hari. Tetapi juga dalam masa-masa bertumbuh. Kalau kau ngomong hari ulang tahun ini bukannya soal pesta, tetapi ketika bertambah usia, kita mulai membawa anak itu dalam pengenalan akan Tuhan. Membawa dia dalam pengenalan takut akan Tuhan. Bapak, Bapak, saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya apa yang menjadi pengalaman di hidup Timotius, itu juga menjadi bagian pengalaman kita di hari ini. Wariskan warisan yang terbaik, supaya kemudian anak-anak kita benar-benar hidup berpegang kepada warisan iman yang benar dan dalam takut akan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian dengan firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita.